Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali saya pada kesempatan minggu pagi hari ini kembali dapat berjumpa dengan saudara-saudara sedama sekalian di acara Puja Bakti rutin di Metta Wihara Tegal ini. Ya, jadi kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu saya tugas tapi berhalangan, dan hari ini saya dikontak oleh Bu Nyukmi untuk menggantikan tugas Romo ya, Bu ya. Jadi kayak tukar jadwal ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Akhirnya saya punya kesempatan yang hilang 2 minggu yang lalu. Ya, jadi kesempatan yang hilang hari ini akhirnya saya dapatkan. Terima kasih kepada pengurus Metta Wihara yang masih memberi kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, setiap hari Minggu melakukan puja bakti, baca parita, meditasi, kemudian sekarang kita akan membahas dhamma adalah kesempatan yang sangat baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga kesempatan bagi kita untuk belajar dhamma lebih banyak lagi, belajar dhamma lebih mendalam lagi untuk memperkokoh keyakinan dan juga untuk kebaikan kehidupan kita, peningkatan batin kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam hidup sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita tidak akan luput dari hal yang namanya perubahan. Ya, jadi kondisi perubahan yang terjadi pada kehidupan kita itu tidak akan bisa kita tangkal ya. Jadi kehidupan kita, kehidupan manusia atau makhluk apapun juga di alam semesta ini pasti mengalami perubahan. Baik perubahan di dalam diri kita maupun perubahan yang terjadi di luar diri kita. Ya, jadi ya kayak jasmani kita lah. Jasmani kita juga diri kita dulu jasmani. Jasmani kita juga setiap saat berubah. Ya, jadi kadang sehat, kadang sakit. Niatnya sudah punya niat baik, sakit. Ya, jadi nggak bisa berbuat baik karena sakit. Jasmaninya ada gangguan. Nah, begitu ya. Jadi kadang-kadang ya seperti tubuh kita juga dulu saya merasa masih muda. Kalau lihat foto-foto dulu kayaknya saya glowing ya. Tapi kok sekarang kalau di foto, aduh, bilang ke temennya pakai filter supaya ini kerutan nggak kelihatan. Nah, itu contoh perubahan yang kecil kan, yang ya itu yang terjadi pada diri kita. Rambut nih, rambut dulu kalau gunting rambut nggak usah habis itu disemir, masih hitam. Sekarang kalau habis digunting, wah, memutih semuanya. Ya kan, itu mungkin ada yang terjadi begitu, dan itu juga terjadi pada diri saya. Ya, jadi perubahan pada tubuh jasmani kita ini adalah satu contoh perubahan yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, ada ya hal-hal yang juga terjadi di luar kita. Contohnya apa? Bukan jasmani ya, artinya di luar jasmani. Contohnya apa ya, kita dalam hidup sehari-hari kan tidak selalu kita bahagia, tidak selalu senang terus. Kadang ada sedihnya, ada suka dan duka. Kadang-kadang kita punya keinginan apa tidak tercapai lalu kita menderita, ya kan? Ada yang pengen ini, pengen itu, nggak tercapai, menderita. Ada yang tercapai, ada yang punya keinginan apa tercapai, senengnya minta ampun, ya kan? Ada suka, ada duka. Orang yang bisnis kadang-kadang ada yang memperoleh keuntungan, ada yang memperoleh kerugian. Ada yang salah dalam berdagang, rugi. Ada yang
baik berdagangnya pinter jadi untung. Ya, jadi ada suka dan duka, ada untung dan rugi. Nah, ada juga kita kadang-kadang sudah berbuat baik semacam apapun, ya kita kadang-kadang sudah melakukan, saya kok merasa sudah berbuat baik, tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita tetap dicela orang, ya ada yang dipuji, ada yang dicela, ya kan? Ada dipuji, ada dicela. Kadang-kadang kita seneng banget kalau dipuji melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal sesuatu yang lalu dipuji-puji banyak orang, tapi kan hidup kita tidak selalu dipuji. Kadang-kadang sudah merasa melakukan hal yang baik, sudah merasa melakukan hal-hal yang banyak, tapi tetap aja ada yang mencela. Pernah merasa begitu? Lalu setelah dicela biasanya, sudahlah saya nggak mau bantuin lagi gitu ya. Kadang-kadang begitu ya, sudah bantuin, udah direwangin temen-temen, malah dicela-cela, dibilangin ini, bilangin itu, bukannya dipuji. Nah, nanti itu mempengaruhi ke dalam diri kita tuh. Kalau udah banyak bekerja dalam suatu perkumpulan, merasa saya udah banyak kerja kok masih dicela. Nah, itu biasanya apa yang terjadi? Gak mau melakukan lagi kebaikan yang pernah dilakukan, atau biasanya bahasa sininya mutung, ya mutung, gak mau lagi dah gitu. Nah, padahal itu kondisi yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita, ya. Kalau ada dipuji, pasti suatu ketika kita juga akan dicela. Gak mungkin seumur hidup kita itu dipuji terus, wah baik-baik. Ya kalaupun ada yang begitu, itu biasanya hanya pujian pura-pura saja, bukan yang tulus, ya. Jadi ada maunya. Kalau ketemu, coba kalau Anda setiap ketemu orang terus orang memuji kita, padahal lalu kita ada pernah berbuat salah gitu, tetap dipuji, nggak apa-apa kamu. Nah, itu biasanya pujian yang tidak tulus itu. Pujian ada maksud apa ya gitu, ya kan? Nah begitu ya. Ini sudah kondisi atalokadama, kondisi 8 kondisi kehidupan, ya 8 kondisi yang terjadi di dalam hidup ini. Nah, ya jadi ada suka dan duka, ada untung dan rugi, ada dipuji, dicela, ada nama baik dan ada nama buruk, ya. Jadi kita kadang-kadang kita mendapatkan nama baik dulu, maksudnya kita dalam hidup ini sudah melakukan banyak hal, kita mendapatkan nama baik, tetapi tidak banyak dalam hidup kita, saya sendiri maupun Anda pernah mendapatkan nama yang tidak baik, ya. Namanya tidak baik menjadi namanya buruk. Nah, ini juga kondisi yang harus kita pahami bahwa ini juga mungkin terjadi. Nah, kondisi-kondisi ini kan terjadi, perubahan-perubahan ini terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana batin kita menghadapi kondisi ini. Nah, itu yang terpenting. Enggak apa-apa ini terjadi jasmani kita, terjadi perubahan, enggak apa-apa. Ya, jadi jasmani kita tidak kekal, gak apa-apa, berubah. Inilah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki berubah. Semakin usia bertambah semakin berubah, tidak apa-apa. Asal batin kita yang bisa mengolah batin kita bagaimana menerima perubahan itu. Seperti kondisi-kondisi tadi, suka dan duka, untung rugi, nama baik, nama buruk, dipuji, dicela, tidak apa-apa, tapi asal batin itu memang harus terjadi. Nah, sekarang bagaimana batin kita tetap tidak goyah dengan kondisi itu, tetap seimbang, tetap memahami bahwa itu adalah hal yang memang wajar terjadi dalam hidup. Ya, wajar terjadi dalam hidup. Kadang-kadang banyak di antara kita, mungkin juga saya juga pernah, kalau kita menghadapi begitu kadang-kadang goncang batin kita, ya enggak? Gini deh, misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak baik sedikit atau apa, lalu banyak orang mengatakan yang tidak baik kepada kita, batin kita lalu jadi goncang, lalu
banyak hal yang tidak baik yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Nah, itu dia yang harus kita olah batin kita dengan banyak belajar dhamma, mengerti dhamma, mengerti apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi hal-hal perubahan itu. Lalu kita bisa memanage batin kita, mengolah batin kita, mengarahkan batin kita kepada hal-hal yang baik, dan bisa berbicara kepada batin kita sendiri bahwa itu adalah hal yang wajar terjadi. Itu adalah hal yang wajar terjadi karena ada sebabnya lalu terjadi begini. Begitu. Jadi kita bisa introspeksi diri kenapa itu bisa terjadi, atau bisa mengolah batin kita, itu adalah hal yang wajar terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, saya pada kesempatan kali ini ingin sedikit bercerita ini tentang dhamma, di mana ini adalah sebuah nasihat dari Sang Buddha kepada sesosok makhluk yaka. Nah, ini ada ceritanya. Kalau cerita kayaknya seneng ya biasanya ya. Mudah-mudahan ini seneng dan dapat diingat. Jadi ini ada sesosok makhluk bernama Yaka Alawaka. Pernah dengar? Pernah dengar? Ya, yang manggut-manggut pernah dengar. Yaka Alawaka. Yaka Alawaka ini kalau di dalam buku Parita ada disebutkan di Buddha Jaya Manggala ya. Buddha Jaya Manggala Gata. Buddha Jaya Manggala Gata yang ada 8 syair kemenangan Sang Buddha. Ya, 8 syair kemenangan Sang Buddha. Itu Sang Buddha di situ dikatakan menghadapi Yaka Alawaka dengan kanti, ya, dengan kesabaran. Kanti Sudanta Widina Citawamundi. Sepertinya syairnya begitu. Ya, Jaya Manggala Gata nanti dibuka. Nah, ini kisah ini berawal dari begini. Di sebuah daerah ini ada seorang raja, Raja Alawa. Nah, Raja Alawa ini hobinya berburu, terutama kalau sebelum menghadapi perang itu sebagai refreshing berburu. Suatu ketika Raja Alawa ini berburu bersama beberapa pengawalnya. Nah, suatu ketika pada saat akan menangkap seekor rusa, Raja Alawa ini terpisah dari para prajuritnya. Jadi mengejar rusa ini, akhirnya tertangkap oleh Raja Alawa ini, menangkap rusa ini. Nah, saya ceritanya agak dipersingkat, kalau di dalam buku itu panjang sekali detail. Jadi setelah menangkap rusa ini, raja ini kan akan kembali ke tempat semula. Nah, pada saat akan kembali ke tempat semula, ini lalu raja singgah atau istirahat. Karena capek istirahat di bawah sebuah pohon banyan. Nah, kalau menurut keterangan pohon banyan ini pohon yang sejenis pohon beringin. Nah, di pohon banyan inilah adalah tempat berdiamnya sesosok yaka bernama Yaka Alawaka. Yaka ini kalau dalam keterangan yang saya dengar dari cerita ceramah Bante, Yaka ini adalah tergolong dari kelompok dewa Catu Maharajika. Ya, jadi Yaka ini kelompok dewa Catu Maharajika. Dan Yaka ini diterjemahkan sebagai Yaka itu adalah raksasa. Ya, jadi mungkin dewa tapi yang bentuknya gede, ya, raksasa yang berdiam di pohon banyan ini. Nah, Yaka Alawaka ini mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yaitu suka membunuh, memakan orang yang singgah di dekat pohon itu. Jadi kalau ada orang singgah di pohon itu, udah lenyap deh. Ada nggak zaman sekarang pohon yang begitu? Ada? Jangan-jangan ada Yaka di situ, ya. Makanya kadang-kadang orang tua kita nggak salah ya kalau di pohon itu jangan hati-hati, pohon besar kan mesti pamit-pamit dan lain-lain. Karena ini kalau saya baca kisah itu sampai berarti mungkin orang-orang tua kita yang mengajarkan kalau mau, kan terutama yang cowok-cowok kadang buang air kecil di pohon kayak gitu kan minta pamit-pamit, apalagi pohon besar bisa hilang loh itu nanti dimakan Yaka.
Ya, jadi hilang seorang orangnya. Nah, kalau ini dikisahkan Yaka ini memakan manusia, kan berarti manusianya dimakan. Nah, raja ini akhirnya tertangkap oleh Yaka Alawaka, ya, ditangkap oleh Yaka Alawaka. Nah, setelah ditangkap mau dimakan nih, mau dimakan oleh Yaka ini, raja itu bilang bahwa tolong lepaskan saya. Kan seorang raja, kalau saya dilepaskan boleh pulang, saya akan berjanji nanti setiap hari akan mempersembahkan korban dan sepiring nasi. Nah, itu janjinya raja. Ya, ini dengarkan dulu ceritanya nih. Jadi kalau lihat, ih rajanya kok begitu banget ya, kalau baca dianya nggak mau dimakan tapi dia berjanji nanti setelah dia dilepaskan dia tidak akan ingkar janji bahwa nanti setiap hari akan mempersembahkan korban dan sepiring nasi. Lalu Yaka ini kan tadinya nggak percaya, tetapi berhubung raja ini bilang bahwa kalau saya ingkar janji, Yaka boleh datengin ke tempat saya dan apa ya istilahnya ambil saya, datang ke tempat saya gitu. Karena seorang raja kan jelas tempatnya mungkin ya. Jadi dengan janji itu lalu Yaka akhirnya percaya. Lalu raja ini dilepaskan dong, lolos dari ini jerat maut ini tadi ya yang akan dimakan oleh Yaka. Raja ini balik ke kerajaannya lalu bicara kepada, kalau di kisah dituliskan pada wali kota lah gitu, atau ya mungkin sama bawahan-bawahannya lah, bicara ya kepada ini pejabat yang berkait ini, lalu bilang bahwa ini kejadian begini. Nah, ini pejabat yang diajak bicara tanya, raja janji enggak dibatasinya sampai kapan itu korban itu? Enggak pakai janji. Waduh, kalau enggak pakai janji sampai kapan ini mempersembahkan korban begini? Lalu yang terjadi adalah siapa yang dikorbankan pertama? Yang dikorbankan adalah para tahanan yang telah divonis mati. Nah, para tahanan yang divonis mati ini caranya adalah seolah-olah dibebaskan tapi dengan syarat bahwa sepiring nasi dipersembahkan tuh di pohon sana. Nah, caranya begitu. Padahal ini adalah eksekusi ya. Jadi bawa sepiring nasi dibawa ke pohon banyan itu, lah udah lenyap dah, kelar ya. Jadi tiap hari begitu tahanan yang telah divonis salah dieksekusi. Kalau tahanan ini habis, tahanan yang memang divonis mati ini habis, sudah menuju pohon banyan itu. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah ya, lalu dikorbankan juga. Lalu diceritakan orang-orang yang ini juga sudah habis, lalu siapa yang diarah? Para lansia. Nah, itu. Para lansia. Aduh, saya sebentar lagi lansia nih. Ke para lansia, manula ini dikorbankan ya, tapi kok kasihan ya, semua rakyat protes apa ya, enggak tega orang tua kok dikorbankan. Nah, akhirnya lalu ya sudah anak-anak saja tuh, udah lansia enggak, terus para bayi anak-anak dikorbankan. Ini begitu terus terjadi, pokoknya ini diceritakan ke apa ya, keadaan mencekam ini diceritakan sampai 12 tahun. Nah, coba kalau kita terlahir, coba bayangkan terlahir di daerah itu, terus raja mau mempersembahkan, bagaimana hidup kita? Tenang apa enggak? Enggak tenang kan? Jangan-jangan besok giliran kita ini untuk Yaka gitu ya. Jadi itu terus terjadi sampai 12 tahun, sampai suatu ketika sudah habis semuanya, tinggal pangeran putra dari raja tersebut. Tinggal putra dari raja tersebut, anak-anak sudah habis. Tinggal putranya yang belum dikorbankan. Akhirnya demi untuk memenuhi janji ini, putranya dikorbankan. Tetapi begini, ini ceritanya terpending di sini, putra ini akhirnya nanti tidak menjadi korban karena Yaka Alawaka bertemu dengan Sang Buddha. Nah, ini
Jadi pada saat putra ini akan dikorbankan, sudah menuju ke tempat Yaka Alawaka, para ini istri-istri raja menangis ya, melepas kepergian putra ini menuju pangeran ini menuju ke tempat Yaka Alawaka ini. Lalu pada hari itu di saat yang sama Sang Buddha melalui meditasinya mengetahui bahwa pada hari itu Yaka Alawaka itu mempunyai kekuatan karma baik sebenarnya untuk mencapai tingkat kesucian. Ya, apabila Sang Buddha membantunya. Kemudian pangeran ini juga sama akan mempunyai karma baik untuk mencapai tingkat kesucian. Lalu Sang Buddha dengan penuh cinta kasih lalu berjalan menuju ke tempat Yaka Alawaka, ke kediaman Yaka Alawaka. Begitu datang masuk ke ke dalam kediaman Yaka Alawaka itu, lalu Yaka Alawaka ini mengusirnya. Disuruh pergi. Ini sebenarnya kisahnya panjang ya. Kalau dikisahkan Yaka Alawaka tadinya sedang tidak ada di situ, lalu dikasih tahu ya begitu-begitu. Lalu ini pokoknya akhirnya bertemu dengan Sang Buddha nih. Kalau diceritakan kelamaan panjang, karena nanti saya buntutnya mau cerita ini tentang 4 pertanyaan dari Yaka Alawaka yang dibahas, yang dinasehatkan lalu dinasehatkan oleh Sang Buddha. Jadi singkat cerita akhirnya Yaka Alawaka ini bertemu dengan Sang Buddha. Pertama Yaka Alawaka bilang begini, wahai Pertapa keluarlah, maksudnya disuruh keluar dari kediamannya. Sang Buddha dengan tenangnya, baiklah sobat, saya keluar. Udah keluar kan? Tapi Yaka Alawaka berpikir, waduh ini kok mungkin berpikir kok tenang amat ini orang gitu ya, mungkin ya ini lalu Yaka Alawaka mengganggu lagi, masuklah Pertapa, sudah disuruh keluar suruh masuk lagi, suruh keluar lagi, sudah masuk suruh keluar lagi, suruh masuk lagi sampai 3 kali. Nah biasa kalau sudah 3 kali bagi Sang Buddha sudah cukup. Lalu yang keempat kali disuruh keluar, Sang Buddha bilang, kalau saya tidak mau keluar, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Lalu Yaka Alawaka ini bilang, kalau gitu tolong jawab pertanyaan dari saya. Saya ada pertanyaan untuk Anda. Ini Yaka Alawaka bicara kepada Sang Buddha. Ya, jadi saya ada pertanyaan, tolong jawab pertanyaan ini. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kata Yaka Alawaka, saya akan kacaukan pikiran Anda, saya akan belah jantung Anda, hati Anda, dan saya akan cengkram kaki Anda dan dilemparkan ke seberang sungai Gangga. Itu ancaman Yaka Alawaka. Tapi Sang Buddha bilang begini, bahwa baiklah ajukan pertanyaan, walaupun saya akan kasih tahu ya bahwa tidak ada satu makhluk pun, baik itu dewa, manusia, Brahma, dan makhluk apapun juga di alam semesta ini yang tidak akan ada yang bisa mengacaukan pikiran saya, membelah jantung saya, maupun melemparkan saya ke seberang sungai Gangga. Tidak akan ada satu makhluk pun yang bakal bisa, kata Sang Buddha begitu. Tapi nggak apa-apa, ajukan pertanyaan itu. Lalu pertanyaannya sebenarnya banyak Bapak Ibu, kalau dalam Alawaka Sutta itu banyak. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah 4 pertanyaan ini, dan ini nanti yang akan menjadi pedoman kita. 4 pertanyaan ini juga pernah diceramahkan oleh Bante Santacito di dalam, saya juga sumbernya dari situ, di dalam Buddha Dhamma Indonesia, yaitu YouTube-nya. Nah 4 pertanyaan ini adalah yang pertama. Nah ini dengarkan baik-baik. Yang pertama, harta apakah yang terbaik bagi seorang manusia? Ya, harta yang terbaik bagi manusia itu apa? Sang Buddha menjawab bahwa keyakinan adalah harta yang terbaik bagi manusia. Nah, mari kita bahas bersama Bapak Ibu saudara-saudara sedama. Sang Buddha mengatakan di dalam sutta itu, menjawab pertanyaan dari Yaka Alawaka bahwa keyakinan adalah harta yang terbaik bagi seorang manusia. Kenapa demikian? Karena apa? Karena keyakinan adalah awal dari segalanya. Keyakinan awal dari segalanya. Saudara-saudara mau melangkah apa, mau berbuat apa, itu dasarnya pertama keyakinan. Ya enggak?
mari kita merenung kepada diri kita masing-masing. Contohnya, nih kalau yang dicontohkan Bante, apabila kita mau naik pesawat saja deh, mau naik pesawat. Kalau kita nggak yakin bahwa pesawat itu adalah pesawatnya ini tidak rusak, pesawat yang baik, pilotnya pasti pilot yang punya pendidikan yang bagus, bisa menerbangkan pesawat. Pesawat ini pasti ada bahan bakarnya, pesawat ini pasti aman. Kalau kita punya keyakinan begitu, kita naik pesawat dengan hati yang tenang, ya enggak? Meskipun saya sendiri kalau di ketinggian nggak pernah tenang, tapi itu karena saya fobia ketinggian. Saya ngerti pesawatnya bagus apa, tapi ini beda kasus ya. Maksudnya kita akan tenang dan kita akan yakin mau naik pesawat itu karena kita punya keyakinan bahwa itu adalah sesuatu tidak membahayakan buat diri kita. Nah, ini contoh satu langkah kecil dalam hidup kita. Apa saja saudara-saudara? Coba kalau saudara-saudara, banyak sekali kejadian-kejadian dalam hidup kita, beribu-ribu kejadian, mungkin berjuta-juta kali kejadian dalam kehidupan kita, yang lalu kita yakin nih melakukan ini karena ini ada sebabnya, ya. Jadi, tapi begini Bapak Ibu, keyakinan seperti apa ya? Keyakinan seperti apa yang lalu ini adalah dikatakan harta yang terbaik ya, bagi manusia. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan kepada tiratana inilah harta yang terbaik bagi manusia, yang paling baik bagi manusia. Kita bersyukur dalam hidup kita ini berjumpa dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita beragama Buddha artinya kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kita bertemu dengan Sang Tiratana dalam hidup kita. Kita bersyukur. Apa jadinya kalau kita tidak terlahir lalu tidak terlahir di keluarga, atau lalu ikatan karma kita yang membawa kita lalu mengenal Dhamma, mengenal Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, ini adalah harta kekayaan yang terbaik bagi manusia. Saudara-saudara sedama, Sang Buddha menyatakan keyakinan adalah sada bija. Keyakinan adalah bibit. Keyakinan adalah bibit, benih, bibit. Ya, jadi pohon yang rindang, pohon yang berbuah lebat, yang hasilnya bagus itu karena bibitnya yang bagus. Kalau kita beragama Buddha dengan kekuatan keyakinan benih, pertama keyakinannya bagus, kita pasti batin kita berkembang. Batin kita berkembang, kita memperoleh manfaat yang banyak, yang bagus dalam beragama, dalam belajar Dhamma. Karena bibitnya, benihnya kita punya keyakinan yang bagus. Lalu kalau dengan keyakinan ini lalu kita mau belajar, setelah belajar mengingat ajaran itu, lalu menyelidikinya, lalu mempraktekkannya, bukankah hasilnya nanti akan bagus untuk hidup kita? Ya, dari benih keyakinan itu. Maka keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, keyakinan inilah yang dikatakan keyakinan yang berdasar, keyakinan yang tidak membabi buta, keyakinan yang merupakan harta yang terbaik bagi seorang manusia. Diceritakan ada seorang ini ungkapan tentang keyakinan, contoh tentang keyakinan ini pernah diungkapkan seorang biksu pada abad kelima yang telah diterangkan oleh Bante ya. Ini Bante menerangkan bahwa ada seorang biksu di abad kelima mencontohkannya begini nih. Ini mencontohkannya bagaimana tentang sebuah keyakinan. Jadi begini, apabila ada orang turun dari atas gunung, ya, seseorang turun dari atas gunung dalam kondisi bajunya basah, rambutnya basah, tubuhnya basah, dan membawa seember air. Saudara-saudara, meskipun belum naik ke atas gunung itu, saudara-saudara yakin enggak di atas gunung ada air? Pastinya yakin kan? Ini keyakinan yang berdasar. Ini keyakinan yang tidak membabi buta, yang berdasar. Ya, jadi
Karena sudah melihat bahwa ada seseorang turun dari atas gunung membawa seember air dan dalam kondisi rambutnya basah, badannya basah, bajunya basah. Ini kita yakin di atas gunung itu ada air. Meskipun kita belum naik ke atas gunung itu untuk memegang sendiri airnya, merasakan sendiri airnya, tetapi kita yakin. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, seperti itu. Kita ya ini penjelasan dari ini tadi Bante menjelaskan begitu, tapi kita merenung bersama bahwa memang betul Kak, kita memang belum mencapai jalan kesucian. Tetapi kita kan tahu bahwa di sanalah maksudnya kita punya keyakinan bahwa ini adalah jalan menuju di sana ada kesucian, ya kan? Dengan jadi apa? Jadi manusia yang baik dulu. Manusia yang menjalankan sila, dana, sila, samadhi. Kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bersusila, manusia susila, manusia yang berperilaku baik dulu. Nanti kita akan menuju ke sana. Ya kan? Ini dari keyakinan bahwa dengan melakukan ini kita menimbun semua kebaikan-kebaikan ini, kita akan menuju tujuan yang lebih mulia lagi. Ya, jadi tujuan yang lebih jangka panjang lagi. Mungkin bisa jadi dalam kelahiran ini atau tidak dalam kelahiran yang sekarang ini, kelahiran yang akan datang. Tetapi kita yakin bahwa ini bukan keyakinan yang membabi buta, tetapi keyakinan yang ada dasarnya. Bahwa tidak mungkin manusia yang tidak baik akan menjadi suci. Yang mungkin adalah manusia yang baik yang akan menjadi manusia yang suci. Tidak mungkin manusia yang tidak baik akan terlahir di alam yang baik. Ya, manusia yang tidak baik tidak mungkin terlahir di alam baik, tetapi manusia yang baik pasti terlahir di alam baik. Kita punya keyakinan begitu. Ini keyakinan yang ada dasarnya. Dicontohkan waktu itu oleh seorang biksu di abad kelima. Ini cerita Bante ya. Saya tidak membaca literaturnya, tapi Bante menyampaikannya dalam sebuah ceramah. Begitu ya. Ini tentang keyakinan. Maka dari itu mari kita jaga keyakinan ini dengan baik-baik. Karena ini keyakinan yang sudah benar, yang sudah saudara-saudara sudah pada rel yang baik. Keyakinan pada Sang Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Pertanyaan yang kedua dari Yaka Alawaka, itu tadi satu, harta terbaik apa, yaitu keyakinan. Pertanyaan yang kedua dari Yaka Alawaka kepada Sang Buddha, hal baik apa yang kalau dilakukan akan membawa kebahagiaan? Melaksanakan dhamma adalah hal baik yang apabila dilakukan akan membawa kebahagiaan. Ini jadi pelaksanaan dhamma. Melaksanakan dhamma dengan baik ini adalah hal baik yang apabila dilakukan akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Ini kelanjutan dari tadi. Kalau saudara-saudara sudah punya keyakinan, pasti lalu mempelajari ajaran Sang Buddha, punya keyakinan kepada Sang Buddha, punya keyakinan yang kuat pada Sang Tathagata, lalu mempelajari dhammanya yang disampaikan oleh Guru Agung kita. Kalau sudah mempelajari yang tadi saya bilang, mempelajari, bila perlu kita menghafalnya. Pancasila Buddhis harus hafal dong ya, dihafalkan. Setelah dihafalkan diselidiki, benar enggak ini pelaksanaan ini, nah diselidiki, lalu setelah diselidiki adalah ini, lalu menimbulkan keyakinan yang kokoh, keyakinannya bertambah kokoh, ini akan membawa kebahagiaan. Lalu pelaksanaan ya, jadi setelah diselidiki dilaksanakan, lalu akan membawa kebahagiaan. Begitu ya. Jadi punya keyakinan yang kokoh dulu, lalu ini pelaksanaan. Setelah mempunyai keyakinan yang kokoh, belajar dhamma, menghafal dhamma, menyelidiki dhamma, melaksanakan dhamma. Setelah melaksanakan, memetik hasilnya, yaitu kebahagiaan. Ya, begitu. Jadi pelaksanaan dhamma, melaksanakan dhamma dengan baik adalah hal yang baik yang bisa dilakukan untuk membawa kebahagiaan. Ini pertanyaan yang kedua dari Yaka Alawaka. Pertanyaan yang ketiga adalah, dari semua rasa,
rasa apakah yang paling unggul, yang paling manis, yang paling unggul? Sang Buddha menjawab, rasa kebenaran adalah rasa yang paling unggul. Ya. Nah ini lanjut lagi, punya keyakinan melaksanakan dhamma, lalu dengan melaksanakan dhamma kita bisa merasakan bahwa ini adalah kebenaran yang nyata. Ya, rasa kebenaran ini adalah rasa yang paling unggul. Jadi dengan melaksanakan dhamma kita akan merasakan sebuah kebenaran yang ini membawa kebahagiaan. Begitu. Jadi rasa kebenaran ini adalah rasa yang paling unggul dari semua rasa. Saudara-saudara sedhamma, kalau kita benar-benar melaksanakan dhamma dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita menjadi manusia yang baik. Tidak ada hal buruk yang kita tutupi, semuanya terbuka. Karena ini kebenaran. Ya, ini adalah rasa yang paling manis. Coba saudara-saudara bertanya pada diri Anda sendiri. Kalau saudara-saudara tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, semuanya bisa terbuka. Orang yang melakukan keburukan justru banyak kebohongan, banyak yang ditutupi, tidak bisa terbuka. Ya, kalau orang banyak melakukan kebaikan, apalagi yang ditutupi? Semuanya baik kok. Tidak ada yang harus ditutupi. Saya tidak korupsi, saya tidak membunuh apapun juga, saya tidak berbohong, saya tidak mencuri apapun juga. Ya enggak? Saya hidup dengan baik, saya tidak berselingkuh, saya setia pada pasangan saya, apa yang harus ditutupi? Semuanya kebenaran. Nah, makanya kebenaran itulah adalah hal yang rasa yang paling unggul. Rasa kebenaran adalah rasa yang paling unggul dari segala rasa. Mungkin ini masih dicerna dulu ya. Nah, ya udah apa ini nanti lama-lama kalau kita, mungkin saya juga membaca dhamma literatur itu di Alawaka Sutta dan juga mendengarkan ceramah Bante, rasa kebenaran rasa yang paling unggul, rasa yang, nah tapi kalau dipikir-pikir ya iya, orang kalau hidup penuh kebenaran kan rasanya paling nyaman, paling enak, tidak ada hal-hal yang perlu ditutupi. Kebenaran, rasa kebenaran adalah rasa yang paling unggul. Dan pertanyaan yang udah hampir jam 9, ini jamnya benar ya? Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah kehidupan yang bagaimana yang dikatakan kehidupan paling unggul. Nah, kehidupan yang bagaimana kehidupan yang dikatakan kehidupan paling unggul. Sang Buddha menjawab, kehidupan yang berlandaskan dengan kebijaksanaan. Itulah kehidupan yang paling unggul. Kehidupan yang bagaimana yang berlandaskan kebijaksanaan? Kehidupan yang saudara-saudara jalani dengan pengertian yang benar, saudara-saudara tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu bijaksana kan simpelnya begitu. Kita bisa membedakan ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini tidak baik, ini patut dilakukan, ini tidak patut dilakukan. Kita sudah wise, sudah bijaksana, sudah muncul kebijaksanaan. Kehidupan yang begini kehidupan yang paling unggul, kehidupan yang terbaik. Ini seperti tadi yang kita katakan bahwa kalau kita sudah merasakan nikmatnya rasa kebenaran ini karena rasa yang paling unggul, pasti hidup kita juga sudah bijaksana, ini bisa membedakan ini yang benar, ini yang tidak benar. Jangan lalu anak berbohong dikatakan nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa loh. Ya terus contoh lah, saya kan sering ya di sini kalau ceramah tentang pelaksanaan Pancasila Buddhis. Sila pertama dulu dia membunuh apapun itu jangan dilakukan. Tapi kan kita kadang-kadang ya dulu saya pernah, tapi sekarang saya udah mencoba enggak ya. Mungkin saudara-saudara masih kecoa, nyamuk, tikus dianggapnya sudahlah nggak apa-apa. No, tidak ada alasan apapun juga. Ya, tidak ada alasan begini, lah nyamuk ganggu banget, bagaimana nggak disemprot biar pada mati. Nah, tidak ada alasan. Ada hal-hal ya memang ya kadang-kadang kita kalau di masyarakat yang bukan Buddhis,
kita itu dikatakan agak aneh gitu. Karena nyamuk kok nggak boleh dibunuh gitu. Main raket nyamuk terus kita ingatkan jangan, nggak usah. Nah nanti dibilangnya kita aneh. Tapi ya pembunuhan itu tidak ada alasan apapun juga untuk lalu membenarkan pembunuhan. Nah kalau saudara-saudara masih mengatakan ini nggak apa-apa, belum bijaksana toh, karena ini hal yang tidak baik, tetapi bilangnya ini nggak apa-apa. Nah, tuh. Kebohongan pun begitu, nggak apa-apa. Nah ini mungkin ya maaf ya, mungkin barangkali saya juga beberapa kali terpleset kadang-kadang begitu. Tapi ya mari kita belajar ya Bapak Ibu, karena saya yang bicara di sini kan juga manusia, bukan itu arahat yang sudah mencapai kesucian. Ya, jadi saya juga belajar, Bapak Ibu mari belajar. Jangan membenarkan, jangan memberi alasan bahwa ini nggak apa-apa lah, ini sedikit, ya enggak. Tikus katanya merusak, ya nggak apa-apa lah, ditangkap lalu musnahkannya dengan cara yang keji-keji loh, kadang diceburin ke air biar mati, dibakar, wah itu tidak. Nah kehidupan yang ini, kehidupan yang bijaksana inilah dikatakan kehidupan yang paling unggul kalau berlandaskan kebijaksanaan. Bijaksana itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saudara-saudara sudah bisa hidup dengan lempeng bijaksana, membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam hal kehidupan sehari-hari, pada saat misalnya bekerja, ya bekerja diberi kepercayaan oleh bos atau menjadi pejabat, lalu tidak menciderai kepercayaan itu, tidak menyalahgunakan jabatan, ya ada yang korupsi, ada apa punya jabatan lalu korupsi, penyalahgunaan jabatan. Nah ini tidak bijaksana. Kehidupan yang begini tidak unggul, tetapi kalau kehidupan yang unggul ada kehidupan yang berlandaskan kebijaksanaan. Itu jawaban Sang Buddha kepada sesosok Yaka Alawaka itu. Penjelasannya begitu. Jadi apa ya, kehidupan yang dilandasi dengan kebijaksanaan ini yang dikatakan kehidupan yang terunggul. Ya jadi begitu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Mempunyai keyakinan ini yang utama, karena ini adalah harta yang terbaik bagi manusia. Kemudian melaksanakan dhamma adalah pelaksanaan, praktek dhamma adalah pelaksanaan hal baik yang menimbulkan kebahagiaan. Kemudian setelah melaksanakan dhamma kita bisa merasakan nikmatnya rasa kebenaran, karena kebenaran adalah rasa yang paling terbaik, yang paling unggul, yang paling manis dari segala rasa apapun juga. Dan mari kita jalani hidup kita dengan landasan kebijaksanaan, bisa mengerti, membedakan mana ini boleh, ini gak boleh, ini baik, ini tidak baik. Dengan melaksanakan kehidupan yang begini, kehidupan kita dikatakan sudah menjalankan kehidupan dengan kehidupan yang unggul, ya, yang baik, yang terbaik. Itu saudara-saudara sedama yang ingin pada kesempatan hari ini saya sampaikan. Ya, ada 4. Sebenarnya kalau di Alawaka Sutta itu pertanyaannya ke Alawaka panjang. Nah kalau panjang saya pikir waktunya dan saya menghafalnya juga panjang. Jadi 4 ini yang saya hafalkan untuk saudara-saudara pada kesempatan pagi hari ini. Panjang sekali tapi tidak apa-apa, ini meskipun dipotong di sini kan pengertiannya tersampaikan. Ya, ada banyak pertanyaan dari Yaka Alawaka ini yang disampaikan kepada Sang Buddha dan Sang Buddha bisa menjawabnya. Setelah bisa menjawabnya, Yaka Alawaka sadar dan lalu mencapai kesucian. Lalu sang pangeran ini tidak jadi disantap oleh Yaka Alawaka. Ceritanya begitu. Ya, jadi itu yang ada mungkin hari ini bagi yang baru mendengar ya. Saya bersyukur karena bisa menyampaikan. Kalau yang pernah mendengar mungkin ini bisa mempertebal keyakinan bahwa ada kisah di Buddha Jaya Manggalagata ya. Buddha Jaya Manggalagata syair kedua kalau nggak salah ya. Maratire kama biyut cita sabarating gitu ya. Ya di situ ada gorang panalawakama ka tadayakang kanti sudanta widina citawan wamunindo
Tante jasa. Ya kayak gitulah ya syairnya. Kemenangan sempurna itu ada di salah satu 8 kemenangan sempurna Sang Buddha dalam menghadapi banyak hal. 8 kan ada menghadapi 8 itu menghadapi siapa saja, coba ada yang tahu? Saya mesti bawa hadiah ini kayak sekolah minggu. Ya pertama Mara, kemudian ya ada Nalagiri, Mala, Naragiri, Yaka Alawaka, Cinca Manawika, Brahmabaka, Naga, Raja Naga, Nando Pananda, dan Anggulimala. Ya, satu lagi. Sacaka ini yang selalu menyatakan mengibarkan bendera kebenaran padahal dia salah. Ya, jadi itu 8 kemenangan. Ada urut-urutannya di situ. Boleh kalau puja bakti dibacakan. Kenapa? Ya. Jadi apa ya dibacakan terus artinya dibaca. Nanti satu persatu ada kisahnya. Itu kisahnya terpisah-pisah ya, tidak dalam satu. Ini kisah Yaka Alawaka tentang ini Yaka. Yaka ini tadi menurut keterangan Bante, Yaka ini masuk dalam golongan para dewa, tapi dewa Catu Maharajika, makhluk Yaka ini. Jadi kalau kita tahu kan tingkatan dewa ada 6 ya. Ada Tusita, Tawatimsa, ini yang paling terendah adalah Catu Maharajika. Nah, Catu Maharajika ini salah satunya makhluk yang ada di situ adalah makhluk Yaka ini, dan Yaka ini bernama Yaka Alawaka. Dari Yaka yang bengis selalu bertemu dengan Sang Buddha lalu mencapai tingkat kesucian. Ya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus semangat ya, kita manusia punya akal pikiran sehat, punya keyakinan pada Sang Tiratana, pasti kita bisa membimbing hidup kita menuju ke jauh-jauh yang lebih benar. Dan batin kita, mari kita tingkatkan batin kita dengan cara apa? Bibitnya punya keyakinan tadi. Keyakinan harus diperkokoh. Bagaimana punya keyakinan? Belajar dhamma lah setiap hari, kalau nggak bisa setiap hari, setiap minggu, seminggu sekali. Sekarang YouTube banyak sekali ya Yanto ya. YouTube apa saja tinggal dibuka, Bante manapun ada di situ. Dari Bante Panya, Bante Utamo, Asin Keminda, ada Bante Santa Cito, ada Bante Abicato, banyak sekali. Dibuka, belajar, didengarkan, lalu nanti punya pengetahuan. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau sudah punya keyakinan, lalu punya keyakinan percaya pada Buddha, Dhamma dan Sangha, lalu saudara-saudara belajar Dhamma, mempelajari Dhamma, dihafalkan, kalau bisa dihafalkan, mengingat biar memori pikiran kita mengingat. Setelah itu kita menyelidiki, setelah menyelidiki mempraktekkan. Setelah praktek baru akan merasakan manisnya kebenaran. Ya. Kebenaran ini adalah rasa yang paling unggul seperti tadi yang Sang Buddha katakan, dan kita hidup pada jalur yang benar, hidup dengan menjalani kehidupan yang paling unggul karena kita berlandaskan dengan kebijaksanaan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pelaksanaan Pancasila dulu deh, kita harus benar-benar dimurnikan coba. Seperti yang tadi saya katakan, membunuh pemakluman, ini nggak apa-apa membunuh. No, membunuh biarpun makhluk sekecil apapun itu pembunuhan. Berbohong biarpun sedikit itu berbohong, nanti menjadi kebiasaan, menjadi habit, tidak baik. Ya, jadi jangan lalu nggak apa-apalah sedikit-sedikit ya. Mungkin saya juga masih pernah melakukan. Mari kita bersama. Mari kita bersama. Yuk kita kalau memang belum OTW jangan WA, udah OTW padahal masih di rumah. Ya kan? Pernah gak begitu? Pernah kan? Udah OTW nih padahal masih di rumah, ya kan? Terus apalagi bohong. Ya mungkin begini ya, kayak banyak ini kasus terjadi orang dagang katanya gini, apa ya? Kalau mau jujur nanti bilang dong, ini modalnya segini, saya untungnya segini. Gak usah diucap dong, kan bisa. Saudara-saudara tidak usah mengucap, nggak usah bilang modalnya segini. Yang penting kalau orang nawar belum boleh Pak. Nah, saya nggak bohong, ya nggak.
belum boleh Pak, karena saya untungnya masih dikit itu. Tapi kan saya nggak bohong bahwa modalnya segitu. Bahwa kan kadang-kadang ada orang supaya menarik pembeli, belum boleh Pak, modalnya aja belum boleh, padahal itu udah cuan, ya kan. Tapi kan orang kadang-kadang mau bohong begitu. Nah, paling aman kan nggak usah bilang bahwa modalnya belum boleh, nggak usah ngomong begitu. Belum boleh Pak, ya memang belum boleh, karena kita belum sepakat bahwa saya akan melepas barang ini dengan harga segini. Ya enggak, karena kan saya ada target keuntungan begitu. Nah, ini masih di jalan benar kan, kalau tidak nggak usah nyebut yang begitu-begitu. Apa saja deh. Jadi lalu orang yang sudah berumah tangga punya pasangan, lalu ngelirik sana ngelirik sini, ada apa ya, pikirannya berselingkuh dan lain-lain, ini juga tidak dibenarkan. Lalu jangan bilang nggak apa-apa, cuma keinginan-keinginan itu. No, jangan sampai lalu cerempet yang untuk melanggar begitu. Ya, yang sudah punya pasangan ya hendaknya sesuai dengan ikrar janji pernikahan gitu ya. Jadi begitu saudara-saudara, mari kita paling gampang begini deh, gampangnya bicara kita ya umat Buddha belajar ya, semuanya belajar dhamma, semua melaksanakan dhamma, memang tujuan jangka panjangnya menuju arah jalan kesucian. Tetapi jangka pendeknya dulu, kita nggak mungkin menuju jalan kesucian itu kalau kita tidak menjadi manusia yang baik dulu. Jadi kita menjadi manusia yang baik dulu nih, manusia yang baik, yang benar-benar baik. Yang lalu yang tadi dikatakan kalau kita sudah baik, kita benar, tidak ada yang bisa ditutupi, tidak ada yang mungkin ditutupi. Kita terbuka, bisa terbuka apa saja. Enak saudara-saudara. Saya kadang-kadang pernah merasakan ya, saya sih enak ya. Maksudnya merasa enak bahwa karena nggak ada yang saya tutupi. Ya inilah saya melakukan ini, saya ya jujur apa adanya saja gitu. Jadi apa ya tidak ada keburukan yang ditutupi. Tidak ada keburukan yang ditutupi karena kita berusaha menjadi manusia yang baik. Kalau menjadi manusia yang baik artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan yang perlu harus ditutupi, begitu ya. Jadi memang kesucian jalan yang masih panjang jangka panjang kita, tetapi kita kan mau ke sana harusnya menjadi manusia yang baik ini dulu. Nah, tadi 4 hal itu tadi, 4 hal yang telah disampaikan Sang Buddha itu tadi di Alawaka Sutta itu menjadi pedoman kita untuk melangkah ke depan dan untuk seperti tadi saya kembali ke awal, untuk menghadapi 8 kondisi dunia ya, 8 kondisi dunia atta lokadama. Kadang kita suka, kadang duka, kadang dipuji, kadang dicela, kadang kita untung, kadang rugi. Ya kadang kita dipuji dan dicela. 8 kondisi itulah ya, kita dalam menghadapi 8 kondisi itulah kita dengan berpegang pada itu, lalu kita bisa menghadapi batin kita tak tergoyahkan. Kondisi itu boleh terjadi, kita kadang ada nama baik, kadang ada nama buruk. Kadang kita sudah merasa berbuat baik tapi nama kita kadang baik, kadang buruk, orang menilai kita buruk. Ya gak apa-apa, batin kita sudah mengerti, sudah bisa memperbaiki batin kita dengan lebih baik, berpedoman dengan tadi keyakinan, melaksanakan dhamma, kita hidup dengan berlandaskan kebijaksanaan, kita akan merasakan nikmatnya, manisnya kebenaran. Itu ya. 9:10 saya kira cukup ya. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi, ngobrol lagi, berbicara lagi. Emang ada yang pengen ditanya atau enggak? Atau bingung mau tanya apa? Kadang-kadang saya kalau ngikuti ceramah juga kadang-kadang bingung mau tanya apa, udah enggak tanya. Enggak ada yang mau tanya ya. Sudah. Baik.
Ya, itu Bapak Ibu saudara-saudara sedama, akhirnya saya selesai bisa menyampaikan ini. Semoga tidak ada yang kurang dan semoga ini bisa dimengerti ya. Ini versi bahasa saya, tetapi setidaknya inilah yang ini inti dari yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada sesosok makhluk Yaka Alawaka tadi. Semoga tidak ada yang salah yang saya sampaikan dan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang aku nggak paham deh si Trisma bilang apa dan tidak enak tanya di sini, nanti setelah selesai ini nggak apa-apa. Trisma nyong mau orang mudeng nih. Trisma nyong orang ngerti ke maksudnya nggak apa-apa ya. Jadi semoga karena keterbatasan kata-kata kan kadang-kadang mungkin penjelasan ada yang kurang ini. Ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Semoga kita semua dapat lebih maju dalam belajar dhamma, batin kita lebih maju. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat siang, pagi, sotihotu, namo buddhaya.